Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 14 Kelompok 4, Subkelompok 1, PPSDM Regional Bandung akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu global yakni korupsi. Adapun anggota dari subkelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Rizky Amalia SPD, yang kedua Saipudin SPD, yang ketiga Servasius AM Kuabib SSTTD. Sebelum kita membahas analisis isu global tadi tentang korupsi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu korupsi. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada suap menyuap. Kedua, pemerasan. Yang ketiga, kerugian uang negara. Yang keempat, ada gratifikasi. Yang kelima, ada perbuatan curang. Yang keenam, ada penggelapan dalam jabatan. Yang ketujuh, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Langkah analisis isu. Yang pertama, pra-analisis. Kelompok kami menggunakan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu. Kami menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu. Kami menggunakan fishbone. Yang keempat, metode penyelesaian isu. Menggunakan metode SWOT. Pra-analisis. Dalam hal ini, kami menggunakan metode pentahelix. Metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academic, business, community, dan media, atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia yaitu pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat atau komunitas, dan media. Kemudian, berikutnya menapis isu dengan menggunakan metode USG. Kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Yang pertama yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, grow, atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Kemudian, analisis isu dengan menggunakan metode fishbone. Fishbone, diagram atau diagram tulang, akan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Berikutnya, penyelesaian isu dengan metode SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Berikutnya, pemilihan isu kontemporer. Yang pertama, Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna
tersangka kasus suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Yang kedua, bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk Sanintan diduga memberi suap sejumlah 5 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pertambangan batubara di Kalimantan Tengah. Kemudian yang terakhir nomor 3, mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Luragung, Kabupaten Kuningan ditangkap polisi terkait kasus dengan dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS. Berikutnya analisis isu dengan metode pentahelik. Isu yang akan saya pilih, Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna tersangka kasus suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Dari segi pemerintahnya, kurangnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19. Dari segi akademisi, yaitu lemahnya pendidikan anti korupsi sejak usia dini. Dan dilihat dari segi masyarakat, tidak adanya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial COVID-19. Dan dari segi swasta atau bisnis, rendahnya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan bantuan sosial COVID-19. Dan yang terakhir, dari segi media massa, kurangnya ekspos media massa terhadap pengelolaan bantuan COVID-19 menciptakan kesempatan untuk berbuat korupsi. Menapis isu metode USG. Berdasarkan analisis daripada isu metode USG, urgency, seriousness, dan growth, kami menyimpulkan bahwa untuk isu 1 terkait dengan Bupati Bandung Barat tersangka kasus suap pengadaan barang adalah isu yang akan kami pilih untuk diulas lebih lanjut. Suap adalah suatu tindakan yang dapat memberikan sejumlah uang atau barang dengan perjanjian khusus, yang dalam hal ini merupakan bagian dari korupsi yang terjadi dalam kasus Bupati Bandung Barat. Selanjutnya dari isu tersebut, kami menggunakan metode Fishbone untuk melakukan analisis terkait dengan individu, kultur, organisasi, dan aturan, di mana dari sisi individu, kemungkinan dilaksanakannya korupsi tersebut adalah ketamakan, gaya hidup minim moral, serta posisi jabatan strategis. Begitu pula dengan organisasi, kultur, dan aturan di mana aturan lemahnya perundang-undangan dalam hukum sehingga sering terjadi hukum tajam di bawah dan tumpul ke atas. Penyelesaian isu dengan metode SWOT. Adapun kekuatan tersedianya SDM yang memiliki integritas tinggi dan mendukung, banyaknya lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Kelemahan, masyarakat kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah dan memberantas korupsi. Dan masih banyak pihak yang melindungi koruptor. Peluang, adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi. Ancaman, pelaku korupsi memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapih dan tertutup. Rekomendasi penyelesaian isu. Ada 4 rekomendasi yang kami sampaikan untuk menyelesaikan isu tersebut. Antara lain, gerakan pendidikan penguatan karakter anti korupsi sejak usia dini, memahami bahaya dari korupsi, membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pemberantas korupsi. Dan yang terakhir, yang menurut kami sangat penting adalah menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan analisis isu global berkaitan dengan korupsi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih.